Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Rianti. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang 3 tahapan interfase dalam siklus sel, yaitu periode persiapan sel sebelum sel membelah. Ada 3 fase dalam interfase. Yang pertama, web 1. Fase ini adalah tahap persiapan dan pertumbuhan untuk sintesis DNA. Dan sel ini juga melakukan sintesis protein, replikasi organel, dan peningkatan ukuran sel. Yang kedua ada fase S atau sintesis. Di fase ini adalah tahap replikasi DNA, di mana DNA disalin untuk pembelahan sel. Dan setiap kromosom yang sebelumnya terdiri dari 1 kromatid kini menjadi 2 kromatid yang identik. Ketiga, yaitu ada fase G2 atau gap 2. Fase ini adalah tahap persiapan akhir untuk pembelahan sel mitosis ataupun meiosis. Sel mensintesis protein dan struktur yang dibutuhkan untuk pembelahan sel. Di sini juga sel melakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan DNA yang telah direplikasi bebas dari kerusakan. Jadi dari sini dapat kita simpulkan, interfase ini adalah tahapan krusial dalam persiapan segala sesuatu yang dibutuhkan sel untuk pembelahan yang sukses. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang 3 tahapan interfase ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarang Prasasti. Di sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Jalaluddin. kami dari kelompok akan menjelaskan tentang pembelahan biner. Pembelahan biner adalah proses reproduksi aseksual yang umumnya terjadi pada organisme prokaryotik seperti bakteri. Sel induk membelah menjadi 2 sel anak yang identik secara genetik. Pada tahap 1, replikasi DNA. Pada tahap awal, materi genetik bakteri DNA akan bereplikasi. DNA bakteri berbentuk sirkular dan terletak di dalam sitoplasma. Replikasi ini menghasilkan 2 salinan DNA yang identik. Tahap 2, pemisahan DNA. Salinan DNA ini akan melekat pada membran sel di lokasi yang berbeda, memastikan bahwa setiap sel anak akan menerima 1 sel DNA yang lengkap. Tahap 3, pembentukan dinding di sel baru. Di tengah sel yang memanjang mulai membentuk dinding sel baru atau septum. Septum ini tumbuh ke arah dalam dari pembelaan sel, membagi sitoplasma menjadi 2 bagian. Tahap 4, pembelahan sel. Serum yang berbentuk akan terus bertumbuh besar, benar-benar meminjamkan kedua sel anak. Sel anak setiap 2 dan setiap yang lengkap menjadikan DNA sel bakteri yang identik secara genetik. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Batir Kasani. Perkenalkan, nama saya Siti Alisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang metafase. Metafase adalah tahapan kedua dalam pembelahan sel, di mana kromosom yang sudah terkondensasi dan berjejer rapi di tengah-tengah sel membentuk imajiner yang disebut dengan lempeng metafase atau ekuator sel. Kemudian benang spindel akan menempel pada kinetator bagian sentromer kromosom. Dan ini adalah sentrior. Sentrior berfungsi untuk membentuk benang spindel selama pembelahan sel.
Dan metafase akan memastikan semua kromosomnya membentuk dan tersusun rapi di tengah sel sebelum melanjutkan ke anafase. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sakil, duduk dan belajar di kelas 12 IPS 2. Di sebelah kanan saya ada Muhammad Rizky Ardiansa. saya di sini akan menjelaskan tentang anafase 1. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan apa aja yang ada di dalam anafase. Yang pertama adalah pasangan kromatid, yang kedua adalah kromosom anak, yang ketiga ada benang spindel, yang keempat ada kromosom homolog. Apa sih anafase? Anafase adalah pembelahan sel di mana kromatid saudara pada mitosis atau kromosom homolog meiosis 1 yang sebelumnya berada di tengah sel terpisah di bagian sentromernya. Penjelasan dilanjut dengan Rizky. Serat spindel yang memendek mungkin menarik kromosom ini kromosom ini ke arah kutub sel yang berlawanan, memastikan bahwa setiap sel anak akan menerima satu sel lengkap dan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Ajahra, duduk dan belajar di kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang telopase. Apa itu telopase? Telopase didefinisikan sebagai fase akhir mitosis saat kromosom pada kutub berlawanan. Membuka kembali gulungannya menjadi kromatin seperti benang. Dan selubang nukleus baru terbentuk di sekelilingnya, bertepatan dengan hancurnya spindel mitosis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaula Jahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang profase 1. Profase adalah tahapan pertama dari proses pembelahan sel mitosis dan meiosis pada organisme eukarita, di mana kromosom homolog berpasangan atau sinapsis dan bertukar menjadi genetik pindah silang atau crossing over yang kemudian menghasilkan kromosom yang berbeda secara genetik. Profase 1 sangat penting karena menghasilkan variasi genetik pada sel keturunan melalui pindah silang dan membedakan meiosis dan mitosis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bagian kedua. Pembelahan meiosis adalah proses pembelahan yang menghasilkan dua sel yaitu kromosom dengan sel dari induk. Profase 2 adalah tahapan awal pembelahan meiosis 1 akan mengalami pembelahan lebih lanjut dan benang spindel baru terbentuk di sekitar kromosom nukleus. Kromosom nukleus menghilang dan kromatin memadat menjadi kromosom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang metafase 2. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulani dan di sebelah saya bernama metafase 2 adalah tahap pada pembelahan meiosis
di mana kromon yang terdiri dari dua kromatid berjajar di bidang ekuator sel. Terus menempel pada kinetopor setiap kromatid memastikan setiap sel anak menerima satu set kromosom lengkap. Setelah pembelahan tahap ini diikuti oleh anafase 2 dan sangat penting untuk menjaga integrasi genetik dalam gamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Mudani, duduk di kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang anafase 2. Anafase 2 adalah tahap meiosis di mana kromatid saudara dari setiap kromosom terpisah dan bergerak menuju kutub sel yang berlawanan. Fase ini terjadi setelah metafase 2, memastikan bahwa setiap gamet akan menerima jumlah kromosom yang sama sehingga berkontribusi pada keragaman genetik selama gemetogenis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rizky Padilla, samping saya Revarianus Solihin, duduk dan kemudian di kelas IPS 2. Di sini kami akan mempresentasikan dalam fase 2. Dalam fase 2 adalah tahap akhir pembelahan meiosis, di mana kromosom mencapai kutub sel yang berlawanan dan membran inti terbentuk kembali di sekitar masing-masing kromosom. Proses ini mengarah pada pembentukan 4 sel haploid garnet dari satu induk diplosa sehingga memfasilitasi keragaman genetik. Ciri utama fase 2 itu terbentuknya struktur nukleus, pembentukan kromosom, 3 pembentukan 4 sel anak haploid, terjadinya sitokinesis, kontribusi terhadap keragaman genetik. Atas presentasi dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tahap-tahapan spermatogenesis. 1. Spermatogonium atau disingkat 2N. Sel induk sperma yang bersifat diploid mengalami mitosis untuk memperbanyak diri, sebagian berkembang untuk ke tahap selanjutnya. 2. Spermatosit primer. Hasil dari diferensiasi spermatogonium bersifat diploid akan memasuki meiosis 1. 3. Spermatosit sekunder. Hasil dari meiosis 1, spermatosit primer bersifat diploid masing-masing akan melanjutkan meiosis 2. Spermatid N. Hasil dari meiosis 2 berjumlah 4 sel haploid dari 1 spermatosit Polimer masih berupa sel bulat, belum memiliki ekor. Spermatid N. Hasil dari meiosis 2
2 berjumlah 4 sel haploid dari 1 spermasid polimer masih berupa sel bulat belum memiliki ekor. 5. Spermatozoa menjadi sel sperma matang dan siap untuk membuahi sel telur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.